Assalamualaikum Sobat Inspira, berjumpa kembali bersama saya Furi Elvira. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan memberikan beragam informasi kepada Anda, tentunya hanya di Berita Inspira. Sejumlah pelajar diamankan petugas kepolisian saat operasi Patuh Lodaya 2024 di Cianjur, Jawa Barat. Pasalnya, para pelajar tersebut kedapatan membawa senjata tajam berupa golok di dalam tasnya. Sebanyak 6 pelajar di Cianjur, Jawa Barat diamankan jajaran Satlantas Polres Cianjur saat melaksanakan operasi Patuh Lodaya tahun 2024 di Jalan Raya Sukabumi Cianjur, Kecamatan Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat. Keenam pelajar tersebut diamankan setelah menaiki kendaraan roda 6 yang seharusnya diperuntukkan untuk barang, sehingga petugas kepolisian memberhentikan dan menurunkan para pelajar tersebut. Namun saat akan dilakukan pemeriksaan, ditemukan 2 buah senjata tajam berupa golok dari salah satu tas milik pelajar, sehingga terpaksa harus diamankan petugas. Baik, perlu kami sampaikan berkaitan dengan kegiatan pada siang menjelang sore hari ini, Satlantas Polres Cianjur sedang melaksanakan operasi Patuh Lodaya tahun 2024. Adapun yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan operasi Patuh ini antara lain satu, penggunaan knalpot tidak sesuai dengan spesifikasi. Yang kedua, penggunaan helm. Jadi saat masyarakat sedang berkendara diwajibkan menggunakan helm. Adapun tujuannya adalah yang pertama meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Yang kedua, menekan angka tingkat laka lantas, karena di jalur ini sampai ke Ciranjang, dari data laka yang kami miliki, jalur ini juga jalur yang salah satunya rawan. Menurut Kasat Lantas Polres Cianjur, dari pengakuan para pelajar tersebut, asal sekolah mereka berada di wilayah Sukabumi. Dan sebagai bentuk efek jera, ke-6 pelajar tersebut langsung dilimpahkan ke pihak Polsek Warung Kondang untuk ditindaklanjuti. Lantaran para pelajar tersebut ada dugaan akan melakukan aksi tawuran dengan pelajar lainnya. Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Bintang melaporkan. Tawuran antar pelajar terjadi di kawasan Jalan Raya Bandung Cirebon, tepatnya di daerah Palasah, Kabupaten Majalengka. Kedua kelompok pelajar ini saling serang dengan menggunakan senjata tajam. Inilah rekaman keributan yang diambil melalui ponsel warga yang terjadi antara dua kelompok pelajar di Jalan Raya Palasah, Kabupaten Majalengka. Kedua kelompok pelajar saling serang dengan menggunakan batu dan senjata tajam seperti parang dan celurit. Diketahui salah satu kelompok pelajar berasal dari SMKN 1 Palasah. Menurut warga, kurang lebih ada sebanyak 70 pelajar yang terlibat dalam aksi tawuran ini. Bahkan akibat kejadian ini menyebabkan seorang warga terluka akibat lemparan batu. Di wetan ya golongan 30 malu. 30. Ada sih pakai celurit panjang. Apa? Ya golongan 1 jam ada lah. Pelajar enggak ada, cuma ada orang Sampang tuh yang naik motor kena batu paling. Menurut keterangan dari seorang petugas keamanan SMK 1 Palasah yang ada di lokasi, kejadian ini usai bubaran sekolah. Saat itu dirinya sedang menyeberangkan para pelajar, namun tiba-tiba dari arah timur, puluhan pelajar yang tidak diketahui berasal dari sekolah mana langsung menyerang pelajar SMK 1 Palasah ini. Tiba-tiba dia membawa sajam. Terus matanya menantang ke anak-anak pelajar SMK Negeri 1 Palasah. Sempat dihalau sama kita, sama Satpam. Ya terus 3 begitu lama dibantu oleh warga dan warga serta masyarakat sekitar situ. Akhirnya dipukul mundur supaya kami tidak ada korban dari dua belah pihak. Nah setelah itu kami laporan ke pihak yang berwajib, termasuk dari anggota Polsek sama Koramil. Setelah kejadian itu barulah mereka datang untuk membantu atau mengamankan
kejadian tersebut. Akibat kejadian ini, pihak sekolah telah membuat laporan kepada polisi. Kini pihak kepolisian pun tengah melakukan penyelidikan terkait aksi tawuran antar pelajar ini. Dari Majalengka, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang anak balita berusia 3 tahun di Karawang, Jawa Barat diduga tenggelam saat sedang bermain di pinggir sungai. Saat ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian. Tim gabungan terdiri dari Basarnas, BPBD, dan pihak terkait lainnya masih melakukan pencarian Muhammad Reski yang hilang sejak Rabu kemarin. Muhammad Reski hilang diduga tenggelam di Sungai Kalimalang, BT 18 Dusun Ciherang, Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya, balita berusia 3 tahun lebih itu tengah bermain sendirian di pinggir sungai tak jauh dari rumahnya. Korban kemudian dicari oleh ibunya karena akan diberi makan. Namun orang tuanya terkejut lantaran anaknya tidak ada di lokasi saat ia bermain. Orang tuanya korban sudah mencari kemana-mana namun Muhammad Reski tidak ditemukan. Diduga korban hilang tenggelam di aliran sungai tak jauh dari rumahnya. Kejadian mainnya pagi jam 8 di sana di saudaranya mainnya. Mama main ya katanya Aa. Oh ya udah sono. Nah, main kelihatan di sono dari sini. Ngapin adeknya, udah dimandiin, udah disuapin. Nah, udah jam setengah 10 aku ke sono. Kelihatan nggak ada, mau dikasih makan, mau ke sono, anaknya udah nggak ada. Atas nama Jihad melihat korban di jamban. 15 menit kemudian korban saksi melihat korban sudah tidak ada di jamban. Dengan diduga korban itu tenggelam. Sementara petugas SAR juga menurunkan 2 perahu karet untuk menyusuri sungai. Namun pencarian terkendala karena aliran sungai yang sangat kuat dan banyaknya tumpukan eceng gondok. Dari Karawang, Jawa Barat, Husnah Baresi melaporkan. Terminal Cicahem akan dinonaktifkan mulai tahun 2025 mendatang dan akan dialihfungsikan sebagai DPO Bus Rapid Transit atau BRT Bandung Raya. Seluruh layanan bus baik AKAP dan AKDP akan dialihkan menuju terminal tipe 1A Lewi Panjang. Tampak para penumpang tengah bergegas mengejar bus yang akan mereka tumpangi di Terminal Cicahem, Kota Bandung. Suasana tersebut sepertinya akan berbeda pada tahun 2025 mendatang. Pasalnya, Kementerian Perhubungan akan menonaktifkan Terminal Cicahem sebagai terminal bus. Nantinya, Terminal Cicahem akan dialihfungsikan sebagai Depo Bus Rapid Transit atau BRT Bandung Raya dan angkutan perkotaan. Untuk saat ini, Terminal Cicahem masih beroperasi dan melayani sejumlah trayek AKAP dan AKDP dengan tujuan arah timur Kota Bandung. Tercatat masih ada 55 trayek AKAP dan 40 trayek AKDP yang masih melayani penumpang di Terminal Cicahem, Kota Bandung. Sebenarnya wacana pemberhentian operasional Terminal Cicahem telah lama berhembus. Salah satunya digulirkan oleh Wali Kota Bandung periode 2013-2018 Ridwan Kamil. PLH Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Asep Kuswara mengatakan, pembangunan Cicahem sebagai depo BRT masih dalam kajian Kementerian Perhubungan. Jika kajian telah selesai, baru akan dilakukan pemindahan layanan bus dari Terminal Cicahem menuju Terminal Tipe A Lewi Panjang. Oleh DRT BRT Bandung Raya Kementerian Perhubungan. Dalam rencana Terminal Cicahem hanya akan melayani pelayanan angkutan dalam kota atau tipe C. Untuk pemindahan pelayanan di Terminal Cicahem ke Lewi Panjang, teknisnya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Perhubungan dan BPTB setelah pelaksanaan kajian itu selesai. Sekedar informasi, Terminal Cicahem merupakan terminal kedua yang akhirnya harus berhenti beroperasi di Kota Bandung. Sebelumnya, Terminal Bus Kebon Kelapa telah lebih dulu hilang dan berubah menjadi pusat perdagangan modern. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. KPK gelar roadshow bertajuk Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di program Berita Inspira.